Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait beserta seluruh keluarga. Kemudian Ustaz kita, guru kita Al-Mukarram Akhi Fillah Ustaz Felix Xiao. Kemudian sahabat-sahabat yang tidak dapat saya sebutkan. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami bagi dua sesi 60 menit 60. Hampir tidak ada persamaan di antara kami. Ustaz Felix Xiao, Ustaz zaman now, saya zaman all. Pembahasan beliau tentang masa depan Indonesia, tentang politik, tentang radikalisme, tentang teroris, tentang bagaimana partai politik, bagaimana koalisi, bagaimana pokoknya Indonesia ke depan. Sedangkan saya akan bahas kira-kira nanti kalau mati bawa apa, tentang sakratul maut, tentang bagaimana pertanyaan mungkar nakir, pokoknya yang menyeramkan lah. Jadi agama ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah ke dalam Islam kafah, secara utuh. Jangan download sepotong-sepotong, nanti pemahamannya keliru. Dan sekarang memang lagi tren potong-potong, karena memang banyak yang dulu cita-citanya jadi tukang khitan, ini semua dipotong, sampai ajaran Islam pun dipotong. Sehingga ada ungkapan, ya udahlah, Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau kamu sudah melakukan yang 5, berarti sudah berislam. Masalah politik itu bukan urusan kita. Masalah kepemimpinan nasional, DPR, DPD, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, itu bukan urusan kita. Serahkan aja. Nah, ini tidak benar. Jadi kesemuanya ini adalah ajaran Islam. Tapi domain yang terbesar di antara ajaran Islam itu adalah ritual ibadah. Mau menjadi wali kota, mau menjadi gubernur, mau menjadi DPD, anggota DPR, legislatif, yudikatif, dia tetaplah di dalam dirinya itu mesti ada kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, dia akan hampas seperti asap yang dihembus angin, hilang. Kedekatan dengan Allah, ibadahnya tidak bisa dibuat-buat sendiri. Ambil sajadah, letak di tengah lapang, lalu menjemur diri berpanas-panasan dengan memejamkan mata menyebut nama Allah. Allah. Ketika ditanya, kamu lagi ngapain? Inilah ibadah yang paling berkualitas. Makin banyak keringat, makin panas, makin dekat dengan Allah. Sesat. Karena tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat ritual ibadah, malaisa alaihi amruna, yang tidak aku ajarkan, tidak aku tunjukkan, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, ditolak. Melihat kurma ini hilang konsentrasi. Nah, jadi kalau ada manusia, banyak sekali manusia, tapi ada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia ini ada yang dipilih jadi nabi. Nabi banyak sekali, di antara nabi ada yang dipilih jadi rasul. Rasul banyak sekali, ada yang dipilih 5 ulul azmi. Di antara ulul azmi ada lagi puncaknya, itulah dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hak prerogatif Allah. Jadi kita nggak perlu komplain, karena kawan-kawan yang dari jurusan filsafat dulu ada komplain. Saya nggak setuju tuh Nabi Muhammad jadi nabi. Saya lebih setuju Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales. Emang jadi nabi bawa proposal? Emang ada fit and proper testnya? Kan tidak. Itu hak prerogatif Allah. Jadi kita jangan komplain. Kita cukup sami'na wa ata'na. Bumi yang begitu luas, ada yang dipilih oleh Allah. Kalau kita sholat di rumah ini, 1 rakaat nilainya 1. Tapi kalau kita sholat di bagian bumi itu, 1 rakaat 500. Ada yang lebih tinggi lagi, 1 rakaat 1000. Ada yang lebih tinggi lagi, 1 rakaat 100.000. Itu kita tidak bisa komplain. Kita tidak bisa katakan, kenapa di sana? Mengapa tidak di rumah kita? Maka Islam artinya berserah diri kepada kehendak Allah dan ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Bulan juga begitu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ada satu bulan yang dipilih oleh Allah. Itulah dia bulan Ramadan. Rajab, padanan kata, saya sampai hari ini tidak tahu apa arti bulan kelahiran saya. Saya lahir bulan Mei. Kalau ditanya orang, Ustaz, apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Apa arti Januari? Januari adalah nama berhala yang wajahnya dua, satu ke depan, satu ke belakang. Kenapa Januari itu yang dipasang bulan 1? Karena dia menatap tahun lalu 2017, tahun depan 2018. Sedangkan dalam bulan-bulan Islam ada namanya Rajab. Rajab diambil dari kata tarjib. Tarjib artinya ta'zim, agung. Setelah selesai Rajab, masuk bulan Sya'ban. Diambil dari kata syu'bah, cabang. Sya'ban bercabang-cabang kebaikan. Seperti orang yang menanam pohon kayu, ketika melihat dia bertunas, bercabang, dia senang luar biasa. Berarti pohon yang dia siram sudah berhasil. Ramadan diambil dari kata ramda, artinya panas. Ketika kita gali tanah, ada di dalamnya besi yang terkubur lama. Karena zat asam maka berkarat. Tidak mempan dengan berasu, tidak mempan dengan kertas pasir. Dia mesti dimasukkan dalam api yang bergejolak, merah menyala. Setelah itu lalu dipukulkan ke lantai. Satu kali pukul, rontok, lepaslah karat-karatnya. Ramadan. Ramadan diambil dari kata ramda, panas. Tenggorokan ini panas. Dari jam 5 tadi tidak ada yang lewat di sini. Maka ini panas luar biasa. Lalu kemudian dia disebut juga panas karena karat kita selama setahun ini akan rontok dengan panasnya Ramadan. Telinga berkarat, mata berkarat, otak berkarat, hati berkarat. Hati berkarat tidak mempan dengan istighfar. Telinga berkarat, macam-macam yang didengar. Mata berkarat. Saya sejak video viral ini makin berkarat mata saya. Karena bolak-balik ke airport. Melihat security berkarat mata itu. Maka karat-karatnya ini dirontokkan dengan masuknya Ramadan. Masuk kita ke dalam. Keluar dari Ramadan ini karatnya lepas. Kalau ada orang yang keluar dari Ramadan karatnya tidak lepas, tidak rontok, ada dua kemungkinan. Pertama, apinya kurang panas. Yang kedua, memang karat kronis, nggak copot-copot, nggak lepas. Oleh sebab itu maka dipanaskan Ramadan ini dengan ibadah. Ibadahnya ada berapa macam? Banyak sekali. Saya akan jelaskan sampai azan maghrib. Inilah ceramah yang terpanjang. Yang paling lama. Saya memang Ramadan ini bisa dihitung berapa kali cuman ceramah buka puasa. Karena saya menganggap ceramah yang paling efektif itu setelah Isya menjelang tarawih. Atau setelah tarawih. Karena menjelang Ramadan itu seringkali audiens, pendengar merasa Ustadz itu hanya sebagai pelengkap penderitaan. Dan kita pun yang menyampaikannya juga, dia udah bolak-balik lihat jam. Maksud saya sendiri, rasanya udah lama, baru jam 5. Oleh sebab itu nanti kalau bahan saya habis, saya tutup, kita buka tanya jawab menjelang azan berkumandang. Tidak juga, kita paksa satu orang azan. Ibadah yang pertama adalah sesuai yang tertulis dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Nama ibadahnya syiyam. Syiyam itu padanan katanya adalah imsak. Imsak artinya menahan, menggenggam. Saya menggenggam mikrofon, ana umsiku mikrofon imsakan. Imsak artinya menggenggam. Kenapa artinya menggenggam? Karena orang yang puasa itu menggenggam. Sebagaimana dia menggenggam kuat, erat, ketat, keras, begitulah genggamannya. Yang digenggamnya apa? Yang pertama dia genggam lehernya. Sehingga apapun yang halal tidak lewat. Padahal minuman itu halal, makanan itu halal. Tapi kenapa tidak lalu di lehernya? Karena dia genggam. Yang kedua dia genggam telinganya. Inna sam'a wal basar. Setiap kali menyebut pendengaran, penglihatan, pasti yang disebut pendengaran dulu. Karena memang Allah Ta'ala pertama kali menciptakan pendengaran. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan insan manusia min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan sel ovum, sel telur. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Maka telinga digenggam, tidak mendengar macam-macam. Alhamdulillah Ustaz, di bulan Ramadan ini suami saya semua CD-CD lagu-lagu yang tidak baik dia sudah masukkan, semua buang.
Dia ganti MP3 Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ud Surem, Syekh Mu'aikli. Alhamdulillah. CD-CD-nya di mana? Simpan di koper. Ntar habis Ramadan keluar lagi. Lalu kemudian mata juga. Selama ini mata melihat kemana-mana, tapi di bulan Ramadan mata genggam. Makanya dari tadi saya nggak ada ngeliat ibu-ibu. Kalaupun ngeliat dikit-dikit. Sampai-sampai pikiran, apa yang terlintas di pikiranmu yang terbersit di hatimu. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada di hatimu, au tukhfuhu, atau tidak kau nyatakan, kau simpan, yuhasibukum bihillah, kelak akan dihisab, dihitung di akhirat. Berat sekali. Yang terlintas di hati pun tetap juga dihitung. Akhirnya datang mereka menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau gini hidup kami nggak sanggup. Masa semua yang terlintas di hati dihitung? Kita duduk di pinggir jalan, ngelihat orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Tentu terlintas macam-macam. Masa dihitung juga di akhirat? Kalau gini kami nggak sanggup ya Rasulullah. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sekedar terlintas, tahan. Makanya kadang orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tepuk jidat. Astagfirullah. Itu artinya ada terlintas sesuatu. Astagfirullah. Kenapa mas ingat sesuatu? Ingat apa? Ingat mantan. Nah, oleh sebab itu semua digenggam. Mulut digenggam. Alhamdulillah sekarang. Kalau dulu orang ngomongin aib bicara orang lain, sekarang alhamdulillah mulut udah berhenti. Kemana? Pindah ke jempol. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong. Nauzubillah. Makanya kata Nabi, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kata-kata zur, dusta, bohong, palsu, ngibul, enggak benar, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ta'am, food, makanan dia tahan. Syarab, drink, minuman dia tahan. Makan bisa ditahan, minum bisa ditahan, tapi ucapan, kata-kata, perbuatan tidak ditahan, gak ada gunanya. Makanya ada ungkapan hadis, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi, betapa banyak orang gak dapat pahala puasa apa-apa, illal juh, lapar saja. Cuman lapar doang, cuman lapar aja. Kenapa? Karena tidak meninggalkan. Maka ibadah yang terberat adalah siam. Ibadah terberat siam. Ustaz, saya terus terang, kalau makan bisa saya tahan. Memang saya biasa diet. Minum bisa saya tahan. Tapi kalau ngomong ini Pak Ustaz, luar biasa. Dan puasanya zaman Maryam itu memang nggak ngomong. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar melaksanakan siam saum. Walan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan bicara. Tak ada bicara. Jadi kalau ditanya, apakah orang zaman dulu itu puasa Pak Ustaz? Ya, tapi puasanya berat. Nggak makan, nggak minum, nggak bicara. Andai puasa zaman Maryam itu diterapkan sekarang, nggak ada kultum. Menjelang berbuka, dia. Kalaupun ada kultum, alhamdulillah. Makanya umat Muhammad SAW boleh ngomong, tapi ngomongnya uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisa. Nisa, perempuan. Pada malam hari kamu boleh datang kepada nisa, perempuan. Ayat itu membatalkan syariat puasa zaman dulu. Puasa zaman dulu siangnya tahan makan minum, malamnya tetap boleh makan tapi nggak boleh berhubungan. Dalam syariat Nabi Muhammad boleh. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu mendatangi perempuan. Maksudnya istri kamu, bukan semua perempuan. Karena sekarang banyak jamaah yang bisa menginterpretasikan ayat sendiri. Cerdas jamaah zaman sekarang. Nah, oleh sebab itu ibadah yang pertama diisi di bulan ini adalah siam. Tahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak Sianu? Kabarnya sudah nikah, nggak punya suami? Oh, kita sekarang sedang siam. Tapi saya sudah dapat TM ini. Gimana kan mubazir? Ntar habis buka kita sambung. Di sini kekeliruannya. Dipahami puasa ini menumpuk amal. Banyak orang menganggap bulan puasa numpuk amal, ditumpuk sebanyak-banyaknya. Bukan. Bulan Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan madrasah.
Ramadan adalah bulan pelatihan pembentukan kepribadian. Kata pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa menahan telinga, menahan mata, menahan pikiran, menahan hati, menahan lidah, menahan tangan, menahan kaki di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan akan ada Syawal. Apa itu Syawal? Syawal sudah umum sekali. Boleh diadakan survei, silakan pakai lembaga survei Indonesia. Berapa orang bernama Syawal di Indonesia? Laki-laki Syawal, perempuan Syawaliyah. Saking banyaknya. Syawal itu apa? Kita lihat penggunaan kata Syawal dalam bahasa Arab. Satu, kalau ada timbangan yang pakai neraca, tiang di tengah, ada kiri, ada kanan. Ketika benda yang akan ditimbang diletakkan, satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Yang naik ke atas disebut dengan Syawal. Ada neraca naik ke atas, Syawal. Ekor kambing turun ke bawah, ekor ayam turun ke bawah, ekor kucing turun ke bawah. Tapi ada ekor yang naik ke atas, ekor kalajengking. Namanya Syawal. Sekarang sedang sensitif bicara kalajengking. Ekor yang naik ke atas disebut Syawal. Onta ketika musim panas maka mulutnya dikerubungi lalat. Maka onta menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir, menghalau lalat. Orang Arab menyebut syawwalatil ibilu. Syawwal, onta itu sedang menaikkan ekornya ke atas. Berdasarkan 3 penggunaan kata tadi, maka makna Syawal artinya naik ke atas, meningkat. Jadi kalau ada orang selesai Ramadan, meningkat semangat menjaga mata, meningkat semangat menjaga telinga, meningkat, mengalami peningkatan dalam menjaga diri, layaklah dia menyebut 1 Syawal. Tapi kalau tidak, sebut saja 17 Juni. Karena dia tidak Syawal. Syawal artinya peningkatan. Gimana? Bulan Syawal sudah meningkat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Apa yang meningkat? Yang meningkat 3. Iman meningkat, amal meningkat, ilmu meningkat. Kenapa imannya meningkat? Karena dia sedang merasakan kedekatan dengan Allah selama bulan Syawal Ramadan. Kenapa ilmunya meningkat? Kultum subuh, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum isya, kultum tarawih, kultum tahajud malam. Kenapa amalnya meningkat? Sholat, zakat, puasa, haji, tarawih, iktikaf, banyak amalnya. Maka yang 3 meningkat, iman, ilmu, amal. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya 3 meningkat. Kolesterol, gula darah, 1 yang turun, asam urat, turun ke kaki. 3 mesti ada peningkatan. Oleh sebab itu, ini kita hari yang ke-21. Mas mau cepat. Hari ke-19 ini, maka 18. Hari ke-18 ini kita memang betul-betul muhasabah diri, karena nanti 20 malam 21 itulah puncaknya, yaitu malam i'tikaf. 19, 20, 21, malam 21 terus. Karena kepala ini kalau tidak dibenturkan dengan i'tikaf, saya mau i'tikaf di masjid mana, mau amal apa, mau dengar kajian siapa, baca Qur'annya berapa juz, itu kalau tidak, maka dia akan bermikirkan yang lain. Ordennya warna apa, bajunya, kuehnya, pakai bentuk sirupnya warna-warni, atau masa sama-sama sirup tetangga. Itu semua. Makanya kepala itu harus. Itu gunanya bagus kajian ini. Artinya apa? Kita merenungkan lagi. Yang lalu sudah berlalu 17 hari, menangis air mata darah, minta mundur lagi nggak bisa. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Yang lalu tidak dapat diulang kembali. Kita hanya bisa mengisi yang ke depan. Anggaplah ini Ramadan terakhir. Ini Ramadan terakhir. Ustaz Felix, anggaplah ini Ramadan terakhir dan ini pertemuan kita yang terakhir. Setelah ini kita akan ketemu ya di tempat lain. Oleh sebab itu kata Nabi, kalau sholat, sholatul muwaddi', seakan-akan sholat terakhir. Ini sholat terakhir, habis ini saya nggak tahu. Mungkin mati setelah ini. Maka kan khusyuk sekhusyuk-khusyuk. Makanya banyak orang sholat santai, nggak khusyuk. Kenapa? Nanti kan ada lagi. Begitu juga dengan Ramadan. Kamu kenapa santai Ramadan nih? Tahun depan kan ada lagi Ramadan. Ramadannya ada, kita belum tentu ada. Coba pejamkan mata, bayangkan sahabat-sahabat, teman-teman yang dulu sama dengan kita, masih terbayang senyumnya, masih ingat namanya.
masih terbayang, teringat, tapi hari ini dia sudah tidak ada. Kita mau datang ke rumahnya, hanya anaknya, hanya keluarganya. Santunan anak yatim, karyawan PT, BUMN, perusahaan anu. Ini kawan-kawan kami yang tahun lalu masih buka bersama loh Pak Ustadz. Hari ini sudah nggak ada. Hari ini kita ngusap kepala anak orang. Tahun depan, bulan depan, bahkan besok pagi kepala anak kita diusap kepalanya. Karena kita sudah mendahului mereka. Oleh sebab itu kita anggap ini Ramadan terakhir. Ibadah pertama yang kita uploadkan, kita isikan, maka yang namanya siam. Yang kedua, qiyam. Nah, ini ibadah. Kalau siam, siang. Kalau malam, qiyam. Qiyam diambil dari kata qama. Tempat. Qama artinya tegak. Qama, tegak. Kebalikan dari bahasa Indonesia. Qama, telentang. Gimana sih anu? Udah qama. Pakai huruf qama, artinya tegak. Tempat tegak berdiri disebut dengan maqam. Makanya orang yang sedang duduk disuruh berdiri iqamat. Iqamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Belum azan maghrib. Karena orang sensitif mendengar ini. Banyak yang naran air liur. Belum, masih lama. Nah, oleh sebab itu maka disebut tempat tegak berdiri itu maqam. Maqam Ibrahim. Maqam bukan kuburan. Tempat kita kalau udah disebut hati-hati maqam tuh. Maqam artinya tempat tegak berdiri. Maka penggunaan kata maqam untuk kuburan tidak tepat. Karena maqam tempat berdiri. Tidak ada orang berdiri di kubur. Baring semua. Maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkanmu di tempat berdiri yang terpuji. Bertahajudlah. Maka ibadahnya disebut dengan qiyam, tegak. Ketika semua orang sedang niam, ada hamba Allah yang qiyam. Niam, tidur. Tidur semuanya. Tapi ada satu hamba yang tegak. Qiyam, berdiri. Nama ibadahnya qiyamul lail. Tegak lail di waktu malam. Tegak di waktu malam. Secara umum namanya qiyam. Tapi di dalam qiyam ini ada lagi sub satu-satu. Yang pertama namanya tarawih. Tarawih diambil dari kata tarwihah. Tarwihah artinya duduk santai. Berhenti sejenak, tarwihah. Berhenti sejenak, tarwihah. Berhenti sejenak, tarwihah. 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Itu beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab ada singular, ada musanna, ada plural. 1 masjid, 2 masjidani, 3 masajid. 1 kitab, 2 kitabani, 3 kutub. Kalau bahasa kita enggak, tinggal ulang aja. 1 masjid, kalau banyak masjid-masjid. 1 buku, kalau banyak buku-buku. Kalau bahasa Arab enggak. Kalau 1 tarwihah. Kalau 2 kali istirahat tarwihatani. Kalau 3 kali istirahat tarawih. Kenapa sholat itu disebut dengan sholat pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Tegaknya berapa lama? Nabi baca rakaat pertama 2 juz 4 lembar. Surat Al-Baqarah. Makanya setelah itu duduknya santai lama. Maka disebut dia dengan sholat tarawih. Karena pakai duduk santai. Alhamdulillah saya sudah 17 malam sholat tarawih nggak pakai duduk santai. Loh, kok nggak pakai santai? Rakaat pertama Al-Hakumut Takatsur sama Wal Asri. Itu pun 1 nafas. Nah, zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi baca ayatnya terlalu panjang. Pada zaman Umar bin Khattab diangkatlah seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, kata Abu Bakar, kata Umar. Umar manggil Ubay. Ubay, kamu jadi imam sholat tarawih. Jangan panjang-panjang seperti Nabi. Umat nggak sanggup tegak lama. Jadi apa saya yang baca? Baca aja 1 juz, tapi rokaatnya tambah jadi 20. Witir 3, 23. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz nambah lagi 36 rakaat. Tambah witir 3, 39. Di Son'a, di Hadramaut Tarim, ada masjid buat 100 rakaat. Di Maroko, Casablanca, di Rabat, malam 27, tidak pakai hitung, tarawihnya dari Isya sampai subuh. Tapi pasukannya ganti-gantian. Ada pasukan inti, ada pemain naturalisasi. Ada pemain cadangan, ada yang masuk 2 rakaat keluar. Imamnya ganti-ganti.
Nah, jadi ada yang 8 tambah 3, 11. Ada yang 20 tambah 3, 23. Ada yang 36 tambah 3, 39. Ada yang 100 tambah 3, 103. Ada yang unlimited edition. Tanpa batas. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Kalau rakaatnya dikit, ayatnya panjang. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau tegaknya lama, rukuk sujudnya dikit. Kalau tegaknya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Tinggal pilih aja, kamu mau yang paket mana? Paket tegak lama, saya sakit kaki. Payah rukuk sujud, oke tegak aja lama. Saya tegak pun nggak tahan. Nah, ini payah nih mau pakai yang mana? Jadi tarawih itu simple saja jurusnya. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Adil. Masyarakat kita, dia kombinasikan antara dua. Rokaatnya dikit, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Ini saya jelaskan supaya kita jangan kelahi. Karena inti dari ibadah itu adalah ngisi malam itu dengan lama banyak tegak. Habis tarawih, witir. Witir artinya tunggal. Witir artinya tunggal. Innallaha watir, Allah maha tunggal. Yuhibbul witra, dia suka witir. Makanya 3. Witir boleh ditambah lagi 5, bisa ditambah lagi 7, bisa ditambah 9, bisa ditambah 11. Habis 11 rakaat witir terbanyak. Habis sholat witir, mau qiyamul lail lagi, nalar boleh. Apa dia? Tahajud. Tahajud. Hurufnya berat semua. Tahajud. Sebagaimana beratnya melawan kantuk tidur malam, begitulah beratnya tahajud. Makanya habis sholat witir pulang tidur. Karena kalau lama-lama tidur, payah bangun malam tahajud. Saya nggak biasa tidur cepat, Pak Ustaz. Gimana biar cepat tidur? Makan antimo. Makan 1, jangan 1 papan, seminggu tidur. Makan 1, habis itu tidur, nanti bangun jam 3. Katanya yang paling bangun malam yang paling bagus itu sepertiga terakhir. Ya, cara ngukur sepertiga terakhir gimana? Lihat maghrib jam berapa? Maghrib jam 6. Oke. Subuh jam berapa? Subuh jam 5. Nah, dari jam 6 ke jam 5. 11 jam. 11 bagi 3. 11 jam bagi 3? Memang kalau lapar susah gitu. 11 jam bagi 3. Nah, sepertiga yang terakhir itulah dia. Sepertiga yang terakhir. 11 jam bagi 3. Jadi kalau gitu bangunnya kira-kira jam berapa? Jam 2 sekian. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan sepertiga terakhir. Nanti kalau ditanya, kapan waktu yang paling afdal? Sepertiga terakhir malam. Kapan itu? Pokoknya jangan tanya-tanya. Cara baginya begitu, kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Jam 2 sekian bangun malam. Jadi kalau selesai tarawih jam 10, 11, 12, 1, 2. Itulah tidur yang paling berkualitas. Jadi kalau ada orang mengatakan tidur itu 8 jam, tidak sama. Buktinya kawan kita yang kerja, sahabat kita yang kerja di waktu malam, dia tidur siang. Nggak cukup. Tidur dia dari mulai habis subuh sampai pada asar. Sholat asar jamak takhir. 10 jam dia tidur, 12 jam tetap badannya lemas. Karena tidur itu bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Tidur yang paling berkualitas habis isya malam, kemudian tidur siang sebelum zuhur atau setelah zuhur setengah jam atau 1 jam. Namanya qailulah. Itu yang paling berkualitas. Tidur sebentar aja. Nabi Muhammad tuh tidurnya dikit. Kita dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Parah. Orang barat itu susah sekali tidur. Sampai kena penyakit insomnia. Susah tidur. Orang kita mudah aja. Ngelihat khotib. Wah. Belum khotib naik mimbar. Baru ngelihat khotib datang. Insya Allah. Oleh sebab itu maka bangun malam tidur. Kemarin ada teman ngirim video pendek ke WhatsApp. Ada saya lihat bule tidur, di atasnya ada tangan. Nah, itu bagus juga jam. Bagus, bangun tidur malam. Nah.